Untuk kesempatan terakhir bulan Desember ini, saya mau doa juga supaya kita bisa berlibur atas perkenanan Tuhan, ya. Untuk itu kita akan belajar satu tema, yaitu menghadapi tahun yang akan datang. Mari kita berbenah diri, ya. Dengan judul Mari Kita Berbenah Diri. Saudara, kenapa kita harus berbenah diri? Karena supaya perjalanan kita itu menuju destination yang betul, yaitu perjalanan hidup yang berkemenangan, bukan perjalanan hidup yang jatuh bangun. Saudara, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, melewati waktu demi waktu, ya, dari menit ke menit, detik ke detik, hari per hari, bulan ke bulan, bertambah tahun. Dan kita tahu bahwa waktu nggak bisa berhenti dan waktu nggak bisa kembali. Seperti saat ini tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Desember, ya. 2 minggu lagi kita sudah tinggalkan tahun 2024 dan kita masuk ke dalam tahun yang baru, yaitu 2025. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup ini, saudara, ada 2 hal yang penting yang perlu saya sampaikan, yaitu dan diperhatikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama itu bangun, dan yang kedua berjaga-jaga. Kenapa perlu 2 hal ini? Efesus 5:14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, Kristus percaya atas kita itu bukan waktu kita menjadi anggota gereja. Pergi kebaktian setiap minggu dan selesai. Minggu depan kebaktian, selesai. Tetapi waktu kita menjadi anak Tuhan yang bangun, yang bangkit, bukan Kristen yang tidur atau mati. Kadang orang tidak sadar kalau kerohaniannya ini tertidur. Dia anggap masih oke, ya, masih ke gereja, masih dengar khotbah, masih ikut pelayanan, tapi sebenarnya kerohaniannya ini tertidur. Karena itu firman Tuhan mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Satu alasan tertentu kenapa Paulus sampai berkata demikian kepada jemaat di Efesus yang dipanggil sebagai anak-anak terang. Karena pada waktu itu Paulus tahu bahwa jemaatnya masih ada yang tertidur. Kita harus bangun dan sadar identitas kita, terutama sebagai anak terang yang sudah ditebus. Saudara, kita ditebus dari dosa kita, oke. Kita ditebus dari perbuatan lama kita, oke. Tetapi kita belum ditebus dari karakter hidup kita, yang masih melekat di dalam daging kita. Oleh karena itu kita harus sadar sebagai anak terang, itu bagaimana meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan lama, tinggalkan perbuatan lama, yang mencintai dosa, yang hidup dalam keinginan-keinginan daging, yang membinasakan dan membawa kita kepada kematian. Bangun dari kemalasan imanmu, bangun dari dosa dan kejahatanmu, bangun dari cara hidupmu lama, bangun dari karakter lama kita, bangkit dari kematian iman percayamu, sehingga Kristus bercahaya atasmu. Saudara, kalau Kristus percaya di atas hidup kita, maka hidup kita pasti menuju kemenangan demi kemenangan. Sesuai yang dijanjikan Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tidak pernah berdosa. Asal kita sungguh-sungguh menepati hidup kita sesuai dengan firman. Saudara, dikatakan bangunlah kamu yang tidur. Tidur ini berbicara tentang kemalasan rohani. Jika kita berada di kemalasan rohani,
maka kita akan terus menuju ke kematian rohani. Jika kehidupan rohani kita mati, maka kita tidak akan bisa mempunyai pengharapan dalam kehidupan kita. Doa-doa kita juga doa-doa yang mati, doa yang tidak ada kuasa. Banyak orang Kristen menjalani hidupnya seperti mereka tertidur, rohaninya mati. Orang tidur, orang mati itu tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jangan sampai kita mengalami keadaan di mana hidup kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Zakaria 4 ayat 1. Pada satu waktu datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku. Lalu dibangunkan nyala aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Dikatakan malaikat membangunkan Zakaria, berkata seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Berarti dia tidak tidur secara jasmani. Karena dia bilang seperti dibangunkan. Berarti apa yang dibangunkan? Spiritnya. Karena malaikat itu kan spirit. Malaikat mau kasih lihat. Tapi dia nggak lihat. Karena apa? Spiritnya tidur. Maka spirit itu harus dibangunkan, saudara. Supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan kasih lihat. Dan banyak hal yang Tuhan ingin kasih lihat kepada kita. Tetapi kita tidak bisa lihat. Karena apa? Spirit kita tidur, saudara. Kita tidak bisa lihat pertolongan Tuhan. Iman kita mati. Pengharapan kita mati. Hidup kita gelap. Dan Kristus tidak percaya dalam hidup kita. Kalau Kristus percaya dalam hidup kita, yang sakit pasti disembuhkan. Yang luka pasti diobati. Ya. Yang gagal pasti Tuhan bangkitkan. 7 kali jatuh Tuhan akan pulihkan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu jangan sampai ada spirit kita tertidur. Artinya apa? Kita nggak lagi tajam. Kita nggak lagi wake up, saudara. Tertidur. Yesaya 60 ayat 1 berkata, arise and shine. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Selama terang Tuhan itu ada di atas kita, maka kemuliaan Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Artinya harus bangkit dari depresi rohani kita, dari hidup kita. Saudara. Jadi jelas di antara orang-orang yang tanpa disadari tertidur spiritnya, artinya tidak lagi on fire. Hidupnya tidak menyala-nyala. Dengar khotbah, doa sebagai rutinitas, kewajiban. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan. Seperti Tuhan tegur kepada jemaat di Efesus. Kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, apalagi kita menghadapi tekanan-tekanan hidup di tengah keluarga. Bisnis kita mengalami tekanan. Hidup yang semakin sukar dan sulit. Banyak persoalan yang membuat kita jatuh bangun. Doa kita yang belum dijawab, saudara. Menjadi tekanan dalam hidup kita. Saudara, manusia bisa lihat kita dari luar. Kelihatannya oke, haleluya, puji Tuhan. Tetapi di dalamnya kadang-kadang tidak oke, saudara. Karena itu saudara kita harus wake up, berjaga-jaga. Saudara kalau kita sakit, kita perlu pertolongan dokter. Tapi dalam hidup itu, satu-satunya kita perlu Yesus. Kita minta pertolongan pada Yesus. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus. Saudara, hidup ini bukan soal kenyamanan, tetapi hidup ini berbicara hidup bersama Yesus. Apa yang bisa membuat orang tidur, saudara? Penderitaan bisa membuat orang tertidur. Contohnya istri Ayub.
Sudah terbiasa nyaman. Lalu kena anaknya mati, hewannya mati. Dia mengalami banyak persoalan. Apa yang dia ucapkan? Masihkah kau mau menyembah Tuhan? Kutuki Tuhanmu. Saudara, bicaranya sudah lain. Tetapi Ayub tetap konsisten. Saudara. Kenyamanan bisa membuat orang tertidur. Kesusahan bisa membuat orang tertidur. Saudara, kenapa? Kenyamanan bikin orang masuk satu zona nyaman, comfort zone. Contohnya Simpson, Salomo. Terlalu nyaman hidupnya, saudara. Mempunyai apa saja, terlalu nyaman, saudara. Bisa mengalami tertidur. Jebakan-jebakan yang paling banyak ketika kenyamanan ada dalam hidup kita. Kita jadi enak. Saudara. Kita harus mendengarkan setiap kata roh kepada jemaat, kata kita Wahyu. Kalau kita tertidur, kita tidak bisa menangkap pesan Tuhan, saudara. Saudara, catatan sejarah perjalanan hidup kita, itu yang akan kita bawa di dalam kegagalan. Yaitu pada waktu hidup ini. Menentukan perjalanan hidup ini adalah menentukan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Saudara, oleh karena isi hidup kita dengan yang baik, ya, karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat dalam hidup ini. Selain bangun, saudara, kita yang pertama bangun, selain bangun yang kedua, kita perlu berjaga-jaga. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, salah satu dalam hidup ini, kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Kalau tadi yang pertama kita bicara tentang bangun, jangan tidur. Yang kedua kita berbicara berjaga-jaga. Artinya apa? Kita harus hati-hati dan berjaga-jaga. Jangan sembrono hidup ini. Saudara, ketidakhati-hatian kita itu banyak menjerumuskan hidup kita. Orang yang tidak hati-hati umpama dalam memilih pasangan hidup akan terjerumus. Yang tidak hati-hati dalam memilih apa yang harus mereka kerjakan dalam bekerja harus hati-hati. Tidak hati-hati dapat menghasilkan hal-hal yang berbahaya. Tidak hati-hati atas kelakuan kita, terhadap ucapan kita, perkataan kita. Mulutmu adalah harimaumu. Tidak hati-hati dalam kekristenan, saudara. Pelan, tapi pasti kita akan mundur tadi. Kalau kita mundur, saudara, artinya jam doa pagi kita, waktu kita bersekutu dengan Tuhan itu tidak ada, saudara. Kita lihat banyak orang yang buru-buru kerja, sudah nggak ada punya hubungannya intim dengan Tuhan setiap harinya. Saudara, kita tidak akan melihat realitas Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidakhati-hatian ini dapat menghancurkan hidup manusia, termasuk orang Kristen. Tidak hati-hati dalam berkata-kata bisa merusak hubungan, ya, termasuk hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan teman, dan hubungan kita dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan memberikan firman sebagai rambu-rambu dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak jatuh dan tidak terjerumus. Hidup kita sering mengalami jatuh bangun. Karena apa? Kita sering cuek terhadap firman Tuhan. Kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak peduli firman Tuhan. Kita sering masa bodoh dengan iman kita. Kita sering masa bodoh dengan kekristenan kita. Pokoknya minggu kan ke gereja, titik. Masa bodoh dan kerohanian kita tidak melihat lagi sampai sejauh mana kerohanian saya ini berdiri. Kita sudah masa bodoh dengan saat teduh kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita sering serba instan di dalam mengambil keputusan. Sehingga kita akhirnya mengalami kegagalan.
Dan ini banyak terjadi karena apa? Tidak hati-hati. Kita harus waspada, jaga hati kita. Jaga hatimu. Banyak orang tidak peduli dengan kondisi hatinya, tetapi lebih peduli dengan kondisi dompetnya. Saudara, karena dari hati itu apa? Terpancar kehidupan. Artinya, kualitas hidup kita itu terpancar di dalam kualitas hatimu. Oleh karena itu jangan sembrono dengan hatimu. Hati ini betul-betul harus dijaga. Kalau tidak dijaga, saudara, kita akan salah langkah. Kita akan mengalami tahun-tahun depan ini, ya, tahun-tahun yang mungkin serba sulit. Karena itu dikatakan persiapkan masa depan kita. Supaya apa? Langkah kita sungguh-sungguh terjaga. Setiap orang, setiap keadaan, setiap situasi, bahkan iblis akan menaburkan benih-benih di hati kita. Dan kita harus waspada, benih mana yang boleh masuk dalam hatimu dan mana yang tidak boleh masuk, apalagi yang kita simpan dalam hati kita. Saudara, banyak di hari ini orang Kristen hidupnya tidak waspada, tidak peka apa yang terjadi di sekitar kita. Baik di keluarga, di tempat kerja, gaya hidup. Kita nggak peka. Lewat sosial media, dianggap biasa. Kita nggak peka. Kita sembrono, saudara. Jangan heran, saudara, membawa pengaruh dalam kehidupan kita, kerohanian kita. Kita harus bangun dan berjaga-jaga. Pesan Tuhan, bangkit menjadi terang. Kenapa orang Kristen tidak bisa berhati-hati? Karena tidak paham kepada firman Tuhan. Secara utuh, firman Tuhan secara lengkap, secara benar. Ya. Kita seringkali dengar firman Tuhan dengan khotbah cuek merenungkan firman Tuhan. Merasa dulu sudah baca firman Tuhan, cuek dengan saat teduh kita, sudah tidak pernah saat teduh, cuek dengan kerohanian kita. Bagaimana kita bisa hati-hati? Sedangkan kita harus melihat segala sesuatu dari sisi firman, mengambil keputusan dari sisi firman. Kalau kita tidak bisa melihat dari sisi firman, akibatnya kita akan melihat dari sisi kenyataan. Dan kenyataan ini bisa membelenggu hidup kita, menjatuhkan iman dan pengharapan itu. Oleh karena itu kita harus suka dengan firman Tuhan. Suka pelayanan boleh, itu baik. Tapi pertanyaannya kita harus suka dengan firman Tuhan. Ada banyak orang suka dengan pesan daripada sebuah khotbah. Tetapi firman itu sendiri harus suka. Karena apa? Firman ini memerdekakan kita. Saudara, oleh karena itu belajar renungkan firman Tuhan. Seringkali kita tidak sadar bahwa kalau kita mengenal firman itu sesuatu yang membahayakan. Saudara, kalau kita tidak kenal firman itu sesuatu yang membahayakan. Firman Tuhan menyadarkan kita berkata, Hosea 4 ayat 6, umatku, ya, bukan orang lain, saudara, umatku, anak Tuhan, binasa tanpa pengetahuan firman. Saudara, kenapa kita bisa sukar akan firman Tuhan? Karena kita tidak berhati-hati. Kadang-kadang kita ingin cepat sukses, cepat kaya. Ingin cepat kaya, hidupnya nggak berhati-hati. Yang ketiga, kita nggak bisa dinasihati. Kita kalau dinasihati nggak pernah dengar. Merasa sudah tahu. Saudara, pertempuran itu, saudara, di pikiran kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, barui akal budimu, barui cara pandangmu sesuai firman. Saudara, opini yang ada di dunia itu belum tentu sesuai dengan firman. Bacaannya Anda baca, tontonannya Anda tonton, semua itu akan mempengaruhi pikiran kita. Dan kita bisa tertipu, saudara. Kita bisa tertipu. Saudara, kita harus tahu tujuannya kita apa. Saudara, peperangan itu perspektifnya dalam pikiran kita. Kalau enggak ngerti, saudara, kita bisa celaka. Antara yang baik dan yang benar, makin hari dibuat makin mirip, saudara.
Kita harus belajar bagaimana membangun iman, membangun pikiran kita dalam Tuhan sehingga diciptakan sesuai dengan Tuhan mau. Ayo saudara kita berbenah diri. Kita lihat teknologi, sadar atau tidak sadar, itu sangat tergantung dengan gadget kita. Karena itu kebanyakan orang hidupnya saat ini tergantung dengan gadget. Ibadah dengan gadget. Lihat Facebook, Instagram, WhatsApp, belanja online, saudara. Semua dari gadget. Hiburan-hiburan, ketawa-ketawa dari gadget. Berita-berita dari gadget. Saudara, semakin kita memakai gadget ini sepenuhnya dalam hidup kita sepanjang hari, maka kita semakin terhubung dengan dunia maya. Dan setiap orang akan terinput dengan pemasukan ide-ide dari dunia. Sedangkan yang dari dunia itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, segala yang ada di sosial media, kalau itu masuk dalam pikiran kita, akan menyeret waktu kita, mengikat kita, dan menyesatkan kita. Bangun pagi, pertama yang diambil gadget. Waktu kita beribadah pribadi dengan Tuhan, semakin lama semakin hilang. Sehingga kita tidak hati-hati, kita tidak peka, kita terjerumus menjadi orang yang sembrono. Ayo saudara, kita mau berbenah diri. Biarlah kita mau perhatikan hati kita. Kita mau berjaga-jaga. Kita mau bangun hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mungkin sepanjang tahun 2024 kita punya hidup dalam kesalahan-kesalahan. Di dalam menentukan hidup kita, sikap kita, ya. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita kurang fokus dengan Tuhan, kita kurang baca merenungkan firman Tuhan, kita membiarkan hati kita dalam posisi yang bisa mematahkan hati kita. Kita berhenti memungut sesuatu yang Tuhan sudah empaskan di dalam dari hidupmu, kita ambil kembali. Kita menyimpan sampah dalam hati kita. Saudara, ayo kita menghadapi tahun 2025 sebagai pesan saya. Ayo kita berbenah diri. Renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan pedoman hidupmu. Sehingga di dalam tahun 2025, apabila kita menghadapi hari-hari yang menggoncangkan, kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tetap bersemangat. Amin. Dan kita mengalami kemenangan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kita masing-masing mau berbenah diri menghadapi tahun 2025, mengakhiri tahun 2024, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkemenangan, kemuliaan Tuhan ada di atas kita. Amin.